Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 Komunikasi Digital 3E akan menjelaskan materi mengenai jurnalisme antar budaya sebagai ruang publik di era digital. Dewasa ini, Indonesia disibukkan dengan isu politik identitas yang sangat mengerucut, khususnya yaitu identitas agama. Walaupun agama bisa dibilang merupakan salah satu hasil ciptaan budaya, namun tidak demikian kondisinya di Indonesia. Agama seakan-akan berdiri terpisah dengan budaya sehingga berbagai pandangan rasional sudah tidak memiliki tempat ketika ruang-ruang diskusi intelektual sudah diisi oleh isu agama. Seperti halnya pada awal mula terjadinya politik identitas ialah ketika pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2016, salah satu calon yang bernama Cahayapurnama atau lebih dikenal sebagai Ahok dianggap melakukan penistaan agama sehingga dinyatakan sebagai bersalah di pengadilan. Hal ini kemudian yang dimanfaatkan oleh lawan politiknya, sehingga kejadian seperti ini pun terus berlanjut dan meluas hingga proses pemilihan presiden 2019. Pemberitaan di berbagai media massa baik televisi, radio, cetak, online maupun media sosial membuat masyarakat Indonesia kemudian terbelah menjadi dua pihak, yakni cebong dan kampret, yang merupakan suatu sebutan bagi para pendukung kedua kubu politik yang beroposisi. Tidak jelas bermula dari mana istilah ini muncul ke publik dan viral di masyarakat dunia maya, namun yang pasti inilah seakan melekat pada setiap pendukung politik para kontestan yang saling serang di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya seakan mengerucut pada pertikaian kedua kubu yang seakan-akan tidak bisa didamaikan. Belum lagi ditambah dengan para buzzer politik yang ikut di dunia maya. Tentu harus ada solusi dan tindakan nyata yang perlu dilakukan agar persoalan ini tidak mengakar dan berkembang. Persoalan politik identitas yang memaksimalkan agama ini haruslah diberikan porsi yang cukup agar tidak berlebihan. Indonesia memiliki sejarahnya sendiri dan juga tradisi politiknya sendiri, sehingga Indonesia pun tentunya memiliki solusi khas dalam perspektif etis serta kontekstual dalam menyikapi persoalan ini. Jurnalis antar budaya. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dan karena keberagaman itulah maka tidak bisa terlepas dari konflik keberagaman itu sendiri. Keberagaman budaya ini merupakan warisan kondisi kultural dan geografis Indonesia. Oleh karena itu, warisan ini tentunya memiliki daya yang sangat luar biasa besar untuk mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Waktu Indonesia bagian timur misalnya, dengan adanya perbedaan waktu ini, maka cukup jelas mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut dalam mengkonsumsi informasi dari berbagai sumber termasuk media massa. Contohnya dalam menyaksikan tayangan populer seperti Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Contohnya di masyarakat Papua akan menyaksikan tayangan ini pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Hal ini tentu mempengaruhi cara dalam menikmati informasi media massa, dan selain itu, perbedaan nilai dan pola pikir masyarakat Indonesia berdasarkan latar belakang budaya pun menjadi hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Masyarakat Sunda tentu berbeda dengan masyarakat Jawa, pun dengan masyarakat Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua, sehingga nilai-nilai ini juga harus menjadi pemantik untuk memberikan warna pemberitaan bagi kegiatan jurnalistik. Jika dalam keragaman dukungan politik di atas menjadi hal yang lumrah, maka jurnalisme yang menayangkan informasi mengenai dukungan-dukungan itu pun seharusnya sadar dan peka terhadap nilai mereka, baik itu nilai golongan cebong maupun dari golongan kampret. Lalu, apa yang dimaksud dengan jurnalisme antar budaya? Jadi, jurnalisme antar budaya pada dasarnya menekankan pada jurnalisme yang di dalam proses penyampaian pesannya sadar akan keragaman budaya khalayak atau audiens. Selanjutnya, segala penggunaan teks atau pesan haruslah menyesuaikan dengan konteks masyarakat yang sedang terjadi. Fenomena yang dibahas pada bagian pendahuluan tersebut memberikan gambaran kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini sehingga media massa melalui kegiatan jurnalismenya pun memiliki peran penting untuk kembali merajut tali persaudaraan bangsa dengan pemberitaan yang sadar akan budaya.
Media massa yang secara aktif melaporkan liputan politiknya pada akhirnya memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pendidikan politik di masa yang akan mendatang. Jika kasus cebong dan kampret sudah mendarah daging, maka jurnalisme yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan budaya khas Indonesia dalam melakukan pemberitaan, yaitu budaya saling memahami satu dengan yang lainnya. Ruang publik. Menurut Mufid, media massa harus menjadi ruang publik yang dimiliki seutuhnya oleh publik dan menjadi pelayan informasi yang faktual dan aktual bagi publik yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Dalam konteks fenomena Indonesia ini, pendekatan jurnalisme antar budaya perlu melihat kondisi ini dan perlu disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia atau yang biasa disebut adaptasi. Sehingga manusia yang memiliki kemampuan dasar untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan sebagai makhluk sosial, kemampuan beradaptasi ini tentu harus selalu dilatih. Media massa juga dapat menjadi eksistensi yang melatih dan meningkat kemampuan diri dengan cara memberikan informasi yang edukatif. Gilin dan Gilin dalam Sukanto menjelaskan interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial dan juga hubungan sosial yang dinamis dengan lingkup hubungan antar perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun di antar orang perorangan dengan kelompok manusia. Syarat terjadinya interaksi adalah suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial atau social kontak. Yang kedua yaitu adanya komunikasi. Kata kontak yang berasal dari bahasa Latin yaitu kon atau cum yang artinya bersama-sama dan tango yang artinya menyentuh, sehingga arti secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara sosiologis, kontak bisa terjadi tanpa adanya hubungan badaniah, misalnya dengan cara berkomunikasi. Lalu syarat terjadinya komunikasi adalah proses pertukaran pesan antar komunikator dan komunikan. Perkembangan teknologi juga secara tidak langsung mendukung percepatan dalam proses penyampaian pesan antar individu maupun kelompok, serta mampu merangsang daya beli dan daya pakai manusia menjadi semacam candu yang memberikan efek penasaran dan tidak pernah puas terhadap teknologi itu sendiri. Tantangan teknologi. Pada tahun 1990-an, internet yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dunia telekomunikasi mulai berkembang dan digemari di tanah air. Hadirnya internet seperti memberikan sebuah angin segar bagi perkembangan dunia komunikasi. Internet banyak menawarkan berbagai kemudahan dalam mengakses informasi, dan hal ini juga menentukan lahirnya fitur-fitur yang bisa menjadi tren di kalangan masyarakat menurut Sandang. Contoh nyata yang bisa kita temui adalah lahirnya situs-situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, MySpace, dan masih banyak lagi sosial media lainnya. Masyarakat yang secara masif digiring untuk menjadi user bahkan hingga sampai pada titik menjadi pecandu media sosial tersebut. Kemudian dalam konteks jurnalisme di Indonesia, maka juga mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Berdasarkan data dari Dewan Pers, Indonesia memiliki 1.755 situs berita di tahun 2017. Tingginya jumlah situs berita secara tidak langsung memperingatkan kita sebagai audiens untuk siap menghadapi arus informasi dan kritis dalam mengkonsumsinya. Menurut Ambardi, ada 5 tren yang mewarnai media daring di Indonesia. Pertama, penekanan pada aspek kecepatan. Kedua, truth in the making. Ketiga, kecenderungan sensasionalism in a menu of the day. Keempat, masih bersifat Jakarta sentris. Kelima, media daring di Indonesia seringkali mempraktikkan cara kerja public relation dan memelintir suatu isu. Kelima tren tersebut menjadi sebuah poin-poin utama yang dapat kita gunakan sebagai titik kritik dalam mengkonsumsi berita daring. Edukasi kepada khalayak diperlukan agar masyarakat dengan cerdas dan bijaksana dalam mengkonsumsi berita dari media daring. Dan perlu diperhatikan status media daring tersebut, apakah legal sebagai media yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers atau media daring abal-abal yang terlihat dari berita-beritanya yang sensasional dan provokatif. Secara keseluruhan, pendekatan jurnalisme antar budaya yang diusulkan pada penjelasan ini ialah bagaimana kemudian masyarakat melihat media massa yang memiliki fungsi komunikasi dalam media digital sebagai ruang publik
untuk memfasilitasi interaksi antara kaum-kaum yang bertikai. Namun di saat yang bersamaan, media massa juga berperan sebagai mediator dengan cara melakukan pemberitaan yang tidak tendensius dan mengerucutkan persoalan dalam fenomena ini. Fenomena dukungan politik yang kemudian menjadi mengerucut seperti yang dibahas dalam bagian pembahasan tadi hanyalah suatu dari sekian banyak isu lain yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Masih banyak fenomena yang bisa ditelaah lebih detail dan lebih menyeluruh untuk melengkapi penjelasan tadi dari sudut pandang yang beragam. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.